Aku punya anjing kecil, ku beri nama Towel. Towel itu memang bangsat. Begitulah pekikan suara dari supporter Timnas Indonesia di Stadion Delta Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video di mana supporter Timnas Indonesia mencaci maki dan menghujat yang namanya Tommy Welly alias Bung Towel ini. Dalam cuplikan video berikut ini, mau menunjukkan kepada kita semua bahwa supporter Timnas Indonesia memang sangat mencintai kepada Timnas Indonesia ataupun Timnas Garuda yang ada di bangsa ini. Tetapi mereka benar-benar benci, mereka benar-benar marah, mereka benar-benar tidak suka dengan para pengamat abal-abal yang ada di bangsa ini. Khususnya pengamat Timnas Indonesia, khususnya pengamat sepak bola, dan khususnya pengamat dunia olahraga yang ada di bangsa ini. Para pengamat itu antara lain adalah Tommy Welly, yang selalu nyinyir dengan Timnas Indonesia, yang selalu serang dengan Timnas Indonesia, yang selalu memberikan kritikan-kritikan pedas yang tidak berfaedah kepada Timnas Indonesia. Tidak heran bila pada akhirnya supporter Timnas Indonesia merasa geram, supporter Timnas Indonesia merasa marah dengan yang namanya Tommy Welly ini. Di sisi lain, keluarga dari Tommy Welly pun diserang oleh netizen Indonesia. Adalah pembuktian bahwa para supporter Timnas Indonesia ini sudah benar-benar muak dengan yang namanya Tommy Welly itu. Berikut ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak pekikan suara dari supporter Timnas Indonesia yang mengatakan bahwa aku punya anjing kecil, ku beri nama Towel. Towel itu bangsat, Towel itu pengecut, Towel itu pecundang. Inilah cuplikan video selengkapnya. Piye Towel iki manut karepmu lho full lokal timnas e 3-3 lawan Laos Towel. Laos rempah-rempah lho Towel, very good very well jancuk. Sopo pemain Laos sing jago gak ono cuk, mek iki tok iki kaptene koyo Hendra Mafia pentol tok sing tak ngerti Iki strategine timnas iki mek bondo lemparan ke dalame Arhan sampai tangane Arhan pedot. Arhan tadi Agus Bontong. Yo gak iso lek full lokal. Hah? Towel terkenal, mantap. Ada seorang pandit yang ngomong, biarkan Indra Sapri bereksperimen. Asli, aku nggak habis pikir sama pikiran ini pandit loh. Lawan Jordan kita kalah 0-1, padahal Indonesia main dengan 11 pemain, sementara Jordan main dengan 10 pemain. Lawan Suriah kita kalah 0-2, dan itu kita kalah segala-galanya dari statistik dan permainan. Bahkan kalau mau dibandingkan dengan eranya Sintayong yang pakai full lokal, ini Indra Safri itu pakai pemain naturalisasi loh. Ada Welber, ada Jets Ravens, tapi begini hasilnya. Pertanyaanku, kok bisa dia ngomong biarkan Indra Sapri bereksperimen?
Sementara waktu kemarin Piala AFF dia ngomong apa coba lah? Dia ngomong apa? Makanya nggak heran kalian ya, itu kolom komentar IG-nya dia kunci. Karena dia tahu semua pendukung timnas itu ya 90% itu orang waras. Agak aneh seorang pengamat yang selalu mengagung-agungkan sepak bola menyerang, yang selalu mendewa-dewakan total football, sampai punya julukan si paling Belanda. Timnas kita lagi begini keadaannya, dia bilang biarkan bereksperimen. Jadi wajar netizen curiga. Kenapa ini orang tiba-tiba berubah 180 derajat? Makanya selalu aku bilang ya, pengamat sepak bola harus konsisten. Salam Di Matteo. Lu itu hidup di Indonesia, makan, berak, tidur, jajan, dan nyari duit di Indonesia. Kenapa lu rendahin timnas dan pemain timnas lu sendiri? Sampah lu semua. Maaf kalau kami ngomong kasar, tapi ini kata yang pantas buat mereka nih. Pakai bilang Sintayong harus dipecat lah karena nggak hadirkan trofi. Trofi apa? Trofi Ciki. Siapa pelatih yang mampu bawa timnas ke semifinal Piala Asia? Ayo sebut siapa kalau lu jago bola. Makanya mikir tuh pakai otak, jangan pakai dengkul. Berkali-kali kami sudah bilang, kalau lu ngaku cinta Indonesia, kalau lu ngaku supporter Indonesia, dan kalau lu ngaku sebagai warga Indonesia, lu dukung tim lu apapun keadaannya. Jangan cuma ego lu yang lu utamain, goblok dipiara. Saya cinta timnas Indonesia, tapi saya benci Bung Towel. Kalian tahu Bung Towel yang benci timnas? Katanya dia, timnas sekarang banyak bulenya, ketimbang dulu bulenya sedikit. Memang bulenya sedikit, tapi kalahnya kan banyak. Pengamat sepak bola tanah air, Tommy Welly atau biasa disebut Bung Towel, usai data pribadi miliknya tersebar dan jadi sasaran ujaran kebencian. Dalam keterangan yang diterima, Bung Towel melaporkan bahwa ada orang yang membocorkan data pribadinya ke publik. Akibatnya sejak Selasa, 17 Desember 2024, pukul 21.00, waktu Indonesia Barat malam kemarin, nomor kontak pribadinya diserang dengan ratusan pesan-pesan hujatan dan kebencian secara bergelombang tanpa henti. Tak cuma jadi sasaran ujaran kebencian, banyak pula yang mencoba menelpon dari nomor tak dikenal secara terus-menerus. Halo Bung Towel, selamat Anda sudah di-up di akun Volt Cyber. Demikian salah satu pesan dari nomor 882004000XXXX. Towel, jatuh, towel, jatuh, towel, mbokne, jatuh, towel, jatuh, towel, jatuh, towel, mbokne, jatuh. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam mengupdate terkait dengan berita-berita olahraga yang khususnya kepada para pengamat sepak bola di bangsa ini yang boleh kita katakan sebagai pengamat abal-abal, sebagai pengamat mafia ataupun pandit-pandit bola. Saya berharap bahwa para supporter timnas Indonesia di mana saja kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, mari kita gunakan logika akal sehat kita untuk mendukung timnas kesayangan kita. Pelatih boleh berganti, tetapi kita punya kewajiban untuk selalu mencintai, untuk selalu mensupport timnas Indonesia. Pemirsa sekalian, hari-hari belakangan ini memang tampak sekali bagaimana para supporter Indonesia itu mereka benci dengan yang namanya Tommy Welly. Mereka benci dengan yang namanya Bang Akmal. Mereka benci dengan yang namanya Peter Gonta kepala botak. Mereka benci dengan yang namanya Justin Laksana. Kebencian yang tercipta ini akibat narasi-narasi yang dibangun oleh para pengamat abal-abal ini yang tidak diterima oleh supporter timnas Indonesia. Tidak heran, kita juga mendengarkan kabar bahwa para supporter Indonesia mereka tidak mau tahu, mereka mendesak kepada pelatih timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert untuk bisa meloloskan timnas Indonesia ke round ketiga. Tidak ada alasan bilang tidak. Ini merupakan tantangan yang begitu luar biasa yang ditujukan oleh supporter Indonesia kepada pelatih yang baru, kepada PSSI, dan juga kepada para mafia bola yang ada di bangsa ini. Terkadang ketika kita melihat situasi di mana Towel dan kawan-kawan
diserang habis-habisan oleh netizen, oleh supporter timnas Indonesia. Saya khawatir bahwa nasib dari si Tommy Welly ini akan sama seperti si Agus Salim. Itu yang saya khawatirkan. Supporter kalau sudah marah, kalau sudah ngamuk, waspada. Jangan sampai air keras melayang di wajah Anda. Kita tahu bahwa saat ini timnas Indonesia sudah sangat luar biasa. Tinggal dipoles untuk menjadi lebih baik lagi. Karena fondasi-fondasi dasar sudah ditanam oleh mantan pelatih timnas Indonesia, yakni Coach Sintayong. Kepergian Coach Sintayong dari timnas Indonesia ada luka yang begitu dalam yang dirasakan oleh supporter timnas Indonesia. Karena 5 tahun lalu timnas Indonesia berada di masa yang kelam, di momen yang benar-benar suram. Tetapi hadirnya Sintayong, dia berani, dia mampu untuk menghidupkan kembali, untuk memajukan kembali timnas Indonesia. Mari, saya ingin mengajak kepada supporter timnas Indonesia, dukung terus timnas kebanggaan kita. Tetapi harus tegas, harus berani untuk mengkritik para mafia-mafia bola, PSSI, maupun pelatih dari timnas Indonesia hari ini. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua.